Hai co-friends, di sini kita punya pertanyaan tentang turunan trigonometri. Jadi di sini kita punya sebuah partikel, ini bergerak menurut persamaan gerak Ft. Ft-nya ini adalah sin pangkat 3T ditambah 4 cos T. Yang ditanyakan adalah persamaan percepatan gerak bendanya. Nah, perlu kita ketahui bahwa persamaan gerak di sini, Ft-nya, ini menyatakan posisi dari partikel tersebut. Nah, untuk memperoleh percepatan yang tidak lain merupakan turunan dari kecepatan, maka kita perlu menurunkan posisi 2 kali. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa posisi, jika kita turunkan, ini akan kita peroleh kecepatan. Tentunya turunannya di sini turunan terhadap waktu ya, jadi ddt begitu. Nah, turunan dari kecepatan, itu adalah percepatan yang kita inginkan. Jadi kita perlu melakukan penurunan fungsi f sebanyak 2 kali. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu apa saja aturan-aturan dasar turunan yang kita perlukan. Jadi, misalkan saya buat tabel Y dengan Y aksen, gitu ya. Nah, untuk Y-nya berbentuk fungsi aljabar, jadi A dikali X pangkat N, turunannya ini adalah A dikali N dikali X pangkat N-1. Selanjutnya, untuk sinus, turunan dari sinus adalah kosinus. Lalu turunan dari kosinus, ini adalah minus sinus X. Lalu turunan dari K dikali suatu fungsi, ini adalah K dikali turunan fungsi tersebut. Selanjutnya, kita juga punya aturan rantai ya. Jadi turunan dari suatu fungsi dipangkatkan N, ini adalah kita turunkan dulu seperti biasa gitu ya, N dikali fungsi tersebut pangkatnya kurang 1, dikalikan turunan dari fungsi tersebut. Ini adalah aturan rantai yang akan kita pakai nantinya. Nah, maka dari itu kita coba cari turunan pertama dari F terlebih dahulu ya. Dan ini turunan pertama menyatakan kecepatan. Jadi di sini kita akan peroleh F aksen T, ini turunan terhadap T, variabel T, kita turunkan sin pangkat 3 terlebih dahulu. Turunan sin pangkat 3T bisa kita gunakan aturan rantai dengan G-nya adalah sin T. Jadi kita punya 3 dikali sin T, pangkatnya dikurangi 1, jadi sin kuadrat T, dikalikan turunan dari sinus, yaitu kosinus T. Ditambah turunan dari 4 kosinus T, yaitu sama saja dengan 4 dikali turunan kosinus, yaitu minus sinus T. Jadi kita bisa peroleh, ini adalah 3 dikali sin kuadrat T kali cos T dikurangi 4 sin T. Selanjutnya, untuk turunan kedua, jadi di sini saya punya F double aksen T, ini adalah turunan dari turunan pertama. Dan kita bisa lihat bahwa di sini kita punya perkalian dari dua buah fungsi. Nah, seperti apa turunannya? Jadi, di sini kita perlu tahu bahwa jika kita punya Y-nya adalah U kali V, dengan U dan V-nya masing-masing fungsi misalkan dari T gitu ya, maka turunannya ini adalah U aksen V ditambah UV aksen. Maka dari itu kita bisa memisalkan terlebih dahulu ya, sebelum kita menghitung F double aksennya, kita akan lihat dulu turunan dari suku pertamanya. Jadi kita misalkan, misal U-nya adalah sin kuadrat T, dan V-nya adalah cosinus T. Maka kita punya U aksennya adalah dengan menggunakan aturan rantai, kita bisa peroleh, di sini adalah 2 dikali sinus T ya, sin pangkat 2 dikurangi 1, menjadi sin pangkat 1, dikali turunan dari sinus, cosinus. Dan V aksennya di sini adalah minus sin T. Maka dari itu kita akan punya turunan kedua kita adalah 3 dikali U aksen V tambah UV aksen. Jadi 3 dikali sin T cos T dikali 2 gitu ya. Jadi 2 sin T cos T dikali dengan V. V-nya adalah cos T. Jadi ini kita tulis cos kuadrat T
lalu ditambah dengan U V aksen. Jadi sin kuadrat T dikali minus sin T. Atau bisa kita tuliskan menjadi minus sin pangkat 3 T. Lalu jangan lupa kita perlu turunkan juga turunan di suku kedua. Itu turunan dari minus 4 sin T, yaitu adalah minus 4 cos T. Dan bisa kita sederhanakan menjadi 6 sin T cos kuadrat T dikurangi 3 sin pangkat 3T dikurangi 4 cos T. Dan ini adalah fungsi percepatan gerak benda yang kita inginkan. Maka dari itu, jawaban yang tepat adalah pilihan A ya. Oke, sekian. Sampai ketemu lagi di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.